Beliau-beliau ini dulu mendukung pasangan Anies dan Muhaimin, sekarang beralih memberikan dukungan kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Di sini Nova bukan majelis taklim, tetapi Nova hanya diminta untuk membacakan teks yang telah dikonsepkan. Ternyata mereka ini tidak tahu, tiba-tiba diajak ke sekre atau tempat posko pemenangan. Di sana mereka sudah disediakan teks untuk dibacakan, dan ya itu. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini gimana si Andre ini begitu kan ya. Menurut saya pribadi ini blunder ya. Si Andre ini blunder begitu kan. Mereka mengatakan begini, kecewa ke Anies, Majelis Taklim Safari Dakwah Sumbar ya kini dukung Prabowo. Ternyata begitu kan ya. Ternyata usut punya usut ya. Si Mbak Nova ini yang sudah memberikan klarifikasi di situ merasa dijebak begitu kan ya, dibawa ke suatu tempat untuk membacakan itu ya, inginnya katanya jalan-jalan dan sebagainya begitu kan. Dengan asumsi inilah banyak masyarakat ya di situ mengatakan wah ini gimana begitu kan ya dengan adanya ya hal-hal seperti itu begitu. Dan bahkan itu sudah diklarifikasi langsung begitu kan ya. Mereka bukan anggota majelis taklim. Tapi kenapa si Andri sudah mengatakan wah ini sudah kecewa kepada Anies Baswedan, kepada Caimin katanya begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya mereka terjebak pula begitu kan. Menurut saya pribadi ya ini blunder si Andri ini begitu kan ya. Sudah blunder mereka begitu. Kenapa? Karena pada kenyataannya adalah ya masyarakat Indonesia bisa paham di situ begitu kan ya, dengan adanya situasi politik yang kemudian tidak menentu ini begitu kan. Seolah-olah mereka terjebak dalam nuansa-nuansa bagaimana di Sumbar. Padahal ya orang Minang itu kalau kita melihat ya agamanya sangat kuat mereka begitu kan. Tidak bisa diintervensi, intimidasi sana sini begitu kan ya. Jadi kuat sekali orang Minang di situ begitu. Jadi masalah agama dia menjadi nomor satu begitu. Apalagi dengan asumsi-asumsi seperti ini ya. Sudah jelas mereka ya si Andri sudah blunder. Ya merasa dijebak katanya begitu kan ya, merasa dijebak dan sebagainya. Wah ini kacau begitu kan ya. Kalau sudah merasa dijebak seperti ini gimana ya. Saya kira apakah seperti ini begitu kan ya, cara-cara si Andri begitu kan, itu sudah menjadi viral hari ini begitu ya, memberikan klarifikasi itu. Jadi sampai hari ini ya justru di di Twitternya dari dari X-nya dari Andri ini begitu kan yang memberikan klarifikasi mengatakan difitnah. Ini gimana coba bayangkan. Padahal orangnya sendiri yang memberikan klarifikasi di situ begitu kan ya. Bahkan yang mengatasnamakan ya Majelis Taklim Safari. Padahal ya si Mbak Nova itu katanya begitu bukan Majelis Taklim ya, bukan anggota Majelis Taklim Safari. Kenapa bawa nama itu begitu? Nah, lo Andri kasihan kan engkau di kickback balik ya klarifikasi oleh ibu-ibu yang disuruh mewakili Majelis Taklim di Sumbar. Ini gimana? Saya tidak memahami konsepnya si Andri ini bagaimana begitu kan ya. Ternyata mereka blunder begitu kan. Ternyata mereka terjebak dalam nuansa-nuansa politik yang kemudian ya ambisius banget. Wajar. Kalau Pak Prabowo tidak menang 2014, 2024 ya, 2019 karena pada kenyataannya pendukung-pendukung Prabowo seperti itu terus begitu kan ya. Klaim sana sini, klaim sana sini, klaim sana sini. Pada ujung-ujungnya ini gimana coba bayangkan begitu kan. Kasihan banget begitu di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah memahami betul bagaimana ya mereka yang kemudian mereka lakukan begitu kan. Apalagi diklarifikasi seperti ini begitu kan. Sudah jelas-jelas kok di situ. Apa yang harus kita lihat begitu. Jadi persoalan-persoalan seperti ini Andri harus hati-hati begitu kan. Di Sumbar itu begitu kan. Yang saya tahu mereka sangat kuat. Kalau mendukung A ya A, tidak bisa B sana sini begitu kan. Tidak mudah berbalik arah di situ begitu. Jadi saya kira ini banyak sekali perdebatan-perdebatan yang muncul. Kata si Andri dalam X-nya begitu kan mengatakan ya saya difitnah.
Ini coba bayangkan, padahal orangnya sendiri loh yang mengatakan ini, saya bukan anggota majelis ya taklim safari di situ begitu kan. Dan bahkan ini diperkuat dengan adanya ibu-ibu ini begitu kan ya. Bahkan di Sumbar katanya begitu kan. Majelis taklim safari itu begitu sudah mendeklarasikan 95% bahkan 100% untuk mendukung Anies Baswedan. Tidak akan pernah berubah di situ katanya ya. Jadi artinya apa? Artinya kok bisa seperti ini? Ada apa begitu kan? Nah, itu yang menjadi kendala penting bagi kita bahwa ya kita itu tidak hanya melihat dengan spontanitas ya untuk harus dukung sana sini. Ternyata penggiringan opini itu sangat masif di situ begitu kan ya, sangat disayangkan begitu. Jadi itu sudah diakui oleh si Ibu Nova ini katanya begitu kan ya, sudah diakui, mereka diajak jalan-jalan ya sama si timnya begitu kan ya, terus kemudian diajak kepada salah satu tempat di situ, tidak tahu mereka karena katanya mau diajak jalan-jalan begitu kan ya, senang dong orang yang diajak jalan-jalan di situ begitu, tapi tiba-tiba disodorkan dengan teks tapi tidak tahu dengan isinya, disuruh baca aja begitu kan ya, kelihatan sekali di situ apakah benar atau tidak. Tapi klarifikasi dari ibu ini hanya mengatakan saya bukan anggota Majelis Taklim Safari. Nah, itulah yang kita lihat. Apakah mereka sudah jelas ya mendukung Anies Baswedan atau Prabowo? Apakah mereka mengaku Majelis Taklim, apakah benar mereka anggota? Nah, itu yang menjadi penting di situ begitu kan ya. Karena yang saya tahu itu Majelis Taklim Safari itu sudah mendukung Anies Baswedan begitu. Kalau ngaku-ngaku, wah ini bisa kena si Andri begitu kan. Katanya si Andri lalu muncul, katanya saya difitnah. Ini fitnah gimana coba bayangkan ya. Dengan adanya klarifikasi seperti ini justru yang memperburuk suasana si Andri sendiri. Wajar dong selama ini yang kita lihat Prabowo kalah terus ya, karena pada kenyataannya ya kita lihat saja begitu kan ya. Sudah dipreteli semua. Kemarin para ulama sesumbar katanya begitu. Sudah diklarifikasi begitu dari netizen bahwa tidak ya. Apakah mereka sejak awal mendukung Anies Baswedan atau tidak? Ternyata mereka sejak awal mendukung Prabowo begitu kan. Ini kecewa dengan Anies yang Majelis Taklim Safari Dakwah Sumbar kini dukung Prabowo Subianto ya. Kelompok Majelis Dali Taklim Safari ya Dakwah Sumatera Barat ya katanya mengalihkan dukungan kepada Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke Prabowo Subianto. Usut punya usut dari mbak ini, dari mbak yang membacakan teks ini begitu kan ya. Ternyata hanya diajak jalan-jalan, makan-makan, tapi ya diletakkan di sebuah tempat, diajak ke situ begitu kan. Tapi disuruh bacakan teks ini, tidak tahu isinya apa katanya ya. Ini artinya apa? Artinya ya kita lihat saja begitu nanti ya. Hal itu diungkapkan Mbak Nova bersama para anggota ya saat deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto ya di tim kampanye daerah di TKD Prabowo Gibran di Jalan Sudirman. Jadi mereka tidak tahu. Pada akhirnya muncullah spekulasi sana sini ya, masuk dalam ruangan ternyata disuruh membacakan teks dan mendeklarasikan ya Prabowo Subianto di situ begitu ya. Bahkan diklaim ya Majelis Taklim di situ. Ini gimana logikanya? Konsepnya bagaimana di situ begitu kan ya? Sudah kelihatan kok siapa yang memainkan peran itu begitu kan ya. Artinya kalau si Andri sudah mengatakan ini fitnah dan sebagainya, ini klarifikasi dari Mbak Nova sendiri. Sudah diklarifikasi dari orang-orang mereka begitu kan. Kenapa mereka tidak begitu percaya, menganggap bahwa ini fitnah dan sebagainya begitu kan. Saya masih teringat dengan apa yang kemudian dilakukan dengan PSK begitu kan ya. Yang katanya di situ begitu, kenapa saya dipakai dulu baru ya dijadikan sebagai dijadikan tumbal di situ begitu katanya begitu. Jadi pada kenyataannya kita lihat saja begitu. Klarifikasi sana sini sudah muncul di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat itu bisa memahami betul begitu apa yang kemudian terjadi begitu kan ya. Jadi usut punya usut ketahuan si Andri begitu kan ya. Artinya ya ini menjadi dampak dan blunder kepada seorang Andri dan Prabowo. Ya hanya klaim sana sini, klaim sana sini. Semua orang bisa begitu kan. Tapi dampaknya kalau ketahuan seperti ini kan gimana coba bayangkan ya. Jadi masyarakat hari ini tidak bodoh. Mungkin 2019 mungkin iya memakai hal-hal seperti ini begitu kan. Tapi dengan kenyataan masyarakat semakin pinter ya menentukan pilihan, saya kira agak jauh di situ begitu kan ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.